Saya mau ceramah di sini, saudara. Polisi disurati, iya, yang nyurati para begal nasab, iya, udah gitu pakai nama pasukan Wali Songo, iya. Emang ada Wali Songo nakut-nakutin ulama? Emang ada Wali Songo ngelarang-larang takbir akbar? Emang ada Wali Songo lawan habaib? Wali Songo nah habaib, betul? Takbir. Habib Rizik Syihab masih saja ngeyel jika Wali Songo berasal dari Ba'alawi. Kalau benar demikian berarti keturunan Wali Songo juga Ba'alawi dong. Tapi rata-rata keturunan Wali Songo haplogrupnya O bukan G. Kang Mas Rizik Syihab itu belajar dari kitab Samsuddohiroh, hasil dari salinan Muhammad Dia Syihab, sama-sama Syihabnya. Padahal Muhammad Dia Syihab yang menulis kitab Al-Imamul Muhajir tahun 84-85 itu, terus kitab Samsuddohiroh ya, itu salah, merubah sejarah Sis Al-Jufri. Katanya di situ yang sudah kami share di postingan nggih. Sis Al-Jufri mendirikan Madaris Al-Khairat itu awal Juli tahun 1920 loh, belum datang ke Palu. Masih ada di Taris sana, Hadramaut, dekat Tarim sana. Kok tiba-tiba 1920 ini hampir sama seperti pengarang asli kitab Samsuddohiroh, yakni Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhurnya, yang mengurangi 200 tahun asli dari Syekh Ahmad bin Ahmad bin Abdul Latif Asyirji Az-Zabidi dalam Tobaqatul Khawasnya. Ngapusi sama saja. Ini kok penyalinnya ya Muhammad Dia Syihab ya sama saja meniru pengarang aslinya. Ngurang-ngurangi. Lewang jelas di Wikipedia, lihat saja di biografi aslinya Sayyid Idrus ya bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat itu 11 Juni 1930. Kok iso awal Juli 1920? Piye to ki? Nah, ini nulis sejarah itu aja keliru. Apalagi ini ditiru, diyakini oleh Kang Mas Rizik Syihab. Ngomong menggebu-gebu seakan-akan bener. Wali Songo itu Habib. Males belajar yang ini. Ya, diguyu pitik. Ya, diesemi jangkrik. Di poyo-poyo wong cicah cilik ya, males belajar, nggak ada sejarahnya itu. Oleh sebab itu kami tetap bersama Naat yang Aulia Autis'a itu bukan Ba'alawi. Terserah mau Musa Al-Kazim kayak, mau Ali Al-Uraidi kayak, mau jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani Asy-Syaibani, monggo saya dukung. Terserah. Terserah nggih. Jangan sampai Ba'alawi. Memang nggak Ba'alawi, nggak ada data-data Ba'alawi. Assalamualaikum. Kalau torekotnya jalur sesat dan berlawanan dengan ajaran Allah dijamin, tapi dijamin usul ila syaitan, leres busen sita, nggak usul ila Allah. Nggih. Mau naik gunung, ya, mursyidnya itu bakrak ya, malah masuk jurang, mati kayak yang terjadi wanita dari Brazil ya, yang mati di Gunung Rinjani ya. Ya, kita ini di Paido Indonesia itu nggak canggih ternyata, negara serain miskin ya, negara tidak berteknologi ya. Gara-gara diumbar nong jurang sampai mati, padahal ketika masuk jurang itu masih hidup lah. Ini. Kalau Brazil sana kan canggih, Cina itu canggih ya, sama seperti kapal Tunu Pratama Jaya itu tadi ya. Seharusnya jam 12 malam ketika ada sinyal pemberitahuan langsung hang, mati, gelap, itu langsung dari pihak Gilimanuk, dari pihak bandara pelabuhan Ketapang Banyuwangi langsung menghubungi tim SAR ya, langsung malam itu, nggak usah nunggu besok ya, nunggu mati ya. Mohon maaf, ngomong gampang, lakoni angel ya, karena arusnya deras. Tapi kan ini masalah nyawa loh ya. Lah saya terjun menjadi anggota Basarnas ya, saya akan siap. Wong sumpahnya itu kan tidak menunggu jam kerja, nggak ada. Ya dipanggil siap, sekarang siap. Sekarang zaman canggih kok sampai terlambat sih. Piye to ki? Jam 5
subuh lagi terjun, ya mati. Pokoknya sinyal gak ada, cuma nyabrang 5 kilometer sih. Ketapang Gilimanuk itu cuma 5 kilometer. Lah kalau nyabrang dari Ternate ke Ambon berapa ratus kilometer, terus gimana itu loh. Yuk, dari Jawa ke Baruna, dari Jawa ke Palembang sana itu bagaimana? Tanggap daruratnya itu bagaimana? Nggih. Bu Zenzeta nggih. Nggih. Mas Anom, lagi viral, ada yang menggugat lafal Allah di dalam Bible harus dihilangkan. Mohon tanggapannya Nyai. Kurang kerjaan. Bible yang berbahasa Arab itu ya pakai Allah. Lah apa ngurusi ngono? Malaysia oke gugat, Indonesia ora perlu gugat. Allah itu milik semua umat. Tergantung bahasanya masing-masing. Kalau Yahudi pakai Yahweh misalkan ya, diganti dengan Tuhan, ya itu urusannya. Ya. Lakum dinukum waliyadin itu nanti menyangkut lana a'maluna walakum a'lukum. Ora usah ngurusi agamane wong liya. Lah kalau di dalam bahasa kita enggak Allah, ya Allah ditafkhim pakai O itu aja. Allah ditambahi subhanahu wa ta'ala. Malah Indonesia ini malah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Lemah gugat kemui, kurang kerjaan. Ngurusi liane saya lebih produktif, bermanfaat itu banyak. Kok ngurusi agamane wong liya. Toh kalau mau debat dengan non muslim, ya lho gurumu koncoku Prof Manake Mali sing mbok apusi ya. Kayak keminter dhewe ngadep MUI. Ngadep MUI ku ngomong Ba'alawi bubarkan saja, enggak usah ngaku cucu nabi ngono lho. Lah ngurusi Allah. Dulu orang-orang kita, orang Jawa itu mengatakan ya Gusti Allah. Apa mbok larang dah? Ya gak iso. Ya Gusti Allah gitu. Lah Allah sendiri ya itu kan berasal dari kata al-ilah. Al itu takrif atau ma'rifah yang menunjukkan akan keberadaannya ilah atau Tuhan yang disembah. Yang maklum sudah namanya Allah, itu Allah menurut Islam. Nah, orang menyebutkan Allah itu juga beda-beda. Ada yang fasih, ada yang tidak fasih. Lah kalau orang yang tangkeluan awam ya Gusti Allah. Apa salah? Ya apa-apa, kemampuannya seperti itu. Yang Allah dadilah itu ya kalau ketambahan harokat kasroh ya dilah kok. Masuk Bismillahirrahman kan enggak kan? Masuk kayak orang Persia. Bismillahirrahmanirrahim. Masa ngono enggak ya? Ya Bismillah. Allah dadilah karena aslinya memang al-ilah. Kalau dalam bahasa Ibrani itu il. Bahasa Arabnya al-ali ta'ala. Sebenarnya kalimat Allahumma itu juga bukan berasal dari bahasa Arab asli. Allahumma itu bukan berasal dari bahasa Arab asli. Yang mau dirubah silahkan. Allah itu milik semua umat manusia dengan berbagai macam bahasa dialektikanya masing-masing. Itu. Jadi nggak perlu ngurusi hal-hal yang tidak produktif seperti ini. Ngurusi Ba'alawi saja. Kamu ngurusi Ba'alawi saja ya pontal-pontal itu ngurusi mau menghapus Allah di dalam Bible. Bible-nya silakan Bible seperti itu. Bible bahasa Arab juga tidak hanya Allah tetapi abana. Apa di surga. Kadang pakai itu. Sama dengan kalau orang Islam kadang menggunakan Allah Subhanahu wa taala, kadang memakai Tuhan yang Maha Esa. Anggaplah sama seperti Asmaul Husna itu ya artinya apa. Jadi tergantung pemahaman dialektika bahasa manusia masing-masing orang. Nggih. Mas Anom nggih, enggak perlu itu. Itu urusannya agama mereka kok. Ya, kecuali Bible ini mau mencolot ke Al-Qur'an. Nah, itu baru kita lawan. Pak Joko Samad. Pak Yai Joko Samad. Assalamualaikum Bapak Yai Nur. Ya, waalaikumsalam. Memang ada torik majedub. Nggih, ini torikoh metode majedub. Ada majedub yang asli memang jazab dari ilahi, ada yang majedub gawe-gawe sendiri. Gawean sendiri yos maca edan supaya dihormati. Ada yang seperti itu. Apalagi ODGJ, sholat 5 waktu dan puasa saja sudah tidak diwajibkan. Nggih, karena tidak taklif tadi nggih. Romai Joko Samad. Nggih, memang tidak taklif.
Nggih. Berarti ODGJ itu bukan majdzub. Itu kesalahan ya, sama dengan kecelakaan dalam metode tarekatnya, tidak sampai ke hakikat apalagi ke ma'rifatnya. Akhirnya kecelakaan di tengah perjalanannya. Daripada gagal akhirnya putus asa saja, akhirnya wis maca edena itu. Jadi tetap kalau torek atau metode majdzub ya berdasarkan syariah tetap benar. Benar. Karena masih menggunakan jalur syariah menuju ke hakikah, memuncak ke ma'rifah dengan tarekah metodenya majdzub itu. Nggih, leres matur suwun. Romaya Jawa Samad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Nggih. Pak Bintang kebenaran. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Saya masih bingung masalah Al-Qur'an dengan langgam Jawa. Apakah dengan melantunkan langgam dapat merubah makna atau artinya? Terima kasih. Sehat selalu ya. Nggih. Membaca Al-Quran dengan langgam Jawa itu ada tafsirnya, ada perinciannya, ada pilah-pilahnya, nggih. Pak Bintang kebenaran. Tidak semua boleh menggunakan nada langgam Jawa. Tergantung. Kalau standar mocopat itu kan ada ya Mas Kumambang, ada Sinom, ya ada Dandang Gulo, ya ada Megatro, ada Pucung, macam-macam kan. Kalau memakai standar nada lagu ya kalau di Arab sana ya Jiharkah, ya Hijaz, Iroki, Nahawan. Nahawan kayaknya desa, kota itu sama. Nahawan berarti Jawan, ini Jawa ya kan. Enggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya misalkan ini nggih. Wa uhiya ila nuhin annahu ay yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun wa yasna'ul fulka wa kullama مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. Enggak apa-apa. Yang penting jangan merubah makhrajnya dan ngerusak tajwidnya. Sampai ngerusak itu sampai merubah makna atau tentang nahwu sorobnya, misalkan wa aso adamu robbahu fagowa, salah bacanya wa aso adama robbuhu fagowa, oh dosa iku walik artinya kok wa ini nah ini sama seperti tentang Nabi Ibrahim itu loh. Nah itu wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun, diwalik wa idzi betala Ibrahim rabbahu. Kan kewalik artinya antara fa'il dengan maf'ul, pelaku dengan objek. Nah ini beda. Nah ini nanti merubah. Kalau tidak, enggak apa. Nggih. Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aqsarta jidalana fatina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Qala innama ya'tikum bihi Allahu in syaa wa ma antum bimu'jizin. Ini yang ditakuti oleh Pak Alawi. Jenengan maca Quran dengan langgam Jawa, tapi ada pilihan nadanya. Pak Alawi takut melayu kabeh. Nggih. Paling nyerang. Oh, syirik gitu. Kafir ini. Iblis. Nggih. Bacakan ini di hadapan Habib Rizik. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum fa ulai
ulaika humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Ya, kalau ada lomba musabaqah tilawatil Quran kelas internasional, jenengan pakai lagu iki bingung jurine. Tanyakan Said Zulfikar. Kula bingung, iki lagu apa iki ngono? Lagu Al Jawa. Bahar Jawa gitu nggih, bukan Nahawan, bukan Hijaz, bukan Jiarkah. Nggih. Nggih. Gitu nggih. Nggih. Bintang kebenaran. Pak Mas mana? Maksud pertanyaan saya kemarin, nggih, mohon maaf nggih. Kemarin itu pas live terakhir itu nggih, tiba-tiba ibarat ular tuh nggak punya ekor. Putul, mohon maaf nggih, kesalahan teknis, tidak kami sengaja. Tidak kami sengaja. Sebenarnya kurang 25 menitan seperti biasanya nggih. Mohon maaf tulisan panjenengan belum terbaca semua, mohon dimaafkan, maafkan selalu, maafkan kesalahan teknis kami nggih. Kesalahan teknis sinyal yang bersahabat dengan kita. Nggih, Pak Pangkas Pramana mengulangi lagi. Maksud pertanyaan saya kemarin, LDII itu anti kodifikasi keilmuan Islam seperti ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih dan fikih akidah. Pokoknya ngaji Quran dan hadis saja kodifikasi itu buatan manusia berarti sesat. Pak Pangkas Pramana leres panjenengan. Quran hadis jamaah 354 Mbah Man Jokam, Jawa Kampung. Nanti punya ajaran-ajaran sendiri. Sama seperti penafsiran-penafsiran yang ala mereka, komunitasnya itu sendiri. Jadi misalkan 354 itu apa? Misalnya Quran hadis gitu. Jadi hadis itu ya belajar mustolah itu nggak penting. Belajar fikih itu hanya untuk ya pantas-pantasan saja. Kalau di pesantrennya sana itu kitabnya ya kitab sama seperti kitab-kitab pesantren. Ya. Kadang-kadang malah ngaji hadis itu malah ada penghinaan Syu'bah dari Syu'bah penghinaan padahal Syu'bah itu nama sahabat itu hina-hina gitu. Syu'bah. Kadang-kadang ngomongnya itu nggak terarah, ngomongnya kasar-kasar kayak Habib itu, kasar, elek-elek, gila nih kadang-kadang itu. Aduh, jangan ikutilah. Sekelas imam besarnya LDI itu, nek ngomong wah elek, ada rekamannya itu. Oke, pernah kami sampaikan kan di dalam tulisan yang pernah kami share di haizin.com ya, jenengan bisa mengakses semua. Nggih, elek-elek omongan. Nggih. Jadi Pak Pangkas Pramana, mereka itu hanya menekankan Quran hadis jamaah. Kalau ulum tafsir ya tergantung nanti misalkan ulum mustolah hadis, fikih, misalkan usul fikih itu nggak terlalu penting. Hanya yang dipentingkan itu jika dibutuhkan untuk debat. Oleh sebab itu kiai-kiai mereka, diantaranya Pak Yai Khalil Bustami itu keluar murtad dari LDII. Banyak sekarang yang murtad keluar dari jamaah Islam jamaah LDII itu. Karena apa? Ada yang nggak beres. Ini termasuk mafia, pembodohan, pembohongan, penindasan, ya. Termasuk merusak Islam. Ajaran asli Islam itu dirusak dengan ajaran versi pemahaman mereka. Coba jenengan hadirkan ya imam besar ya Abdul Aziz Sultan Aulia, ilmu agamanya seperti apa kelasnya? Pernah mondok? Enggak. Sepenting Harley Davidson rek. Penting Harley rek, swarga ya Harley Davidson ini. Penting iku. Yang penting mempelajari ilmu sihir, ilmu hipnotis, ilmu gendam, ilmu cuci otak. Rata-rata aliran sesat itu yang dikedepankan, yang penting ya, dinomor satukan. Gunakan teknik komunikasi, teknik ya meditasi konsentrasi, plus teknik menundukkan orang lain. Gendam-gendam, cuci otak, hipnotis bahasa sekarang itu, hipnoterapi kelas tinggi itu, nggih. Begitu nggih Pak Pangkas Pramana nggih, leres panjenengan. Nggih. Hadis itu kadang-kadang dipilih hadis Ibnu Majah saja. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud nggih. Ibnu Majah kadang-kadang carry, Imam Nasai, Imam Tirmidzi carry, yang penting Abu Dawud biasanya. Nggih. Pak Pangkas Pramana nggih. Pak Kapal Siar, Habib Rizik Sihab masih saja ngeyel jika Wali Songo berasal dari Ba'alawi. Kalau benar demikian berarti keturunan Wali Songo juga Ba'alawi dong.
Tapi rata-rata keturunan Wali Songo haplogrupnya O, bukan G. Kang Mas Rizik Syihab itu belajar dari kitab Syamsul Dhohiroh, hasil dari salinan Muhammad Dia Syihab, sama-sama Syihabnya. Padahal Muhammad Dia Syihab yang menulis kitab Al-Imamul Muhajir tahun 84-85 itu, terus kitab Syamsul Dhohiroh ya, itu salah, merubah sejarah Sis Al-Jufri. Katanya di situ yang sudah kami share di postingan nggih. Sis Al-Jufri mendirikan Madaris Al-Khairat itu awal Juli tahun 1920 loh. Belum datang ke Palu. Masih ada di Taris sana. Hadramaut dekat Tarim sana. Kok tiba-tiba 1920 ini hampir sama seperti pengarang asli kitab Syamsul Dhohiroh, yakni Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhurnya yang mengurangi 200 tahun asli dari Syekh Ahmad bin Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syirji Az-Zabidi dalam Tobaqatul Khawasnya. Ngapusi sama saja. Ini kok penyalinnya ya Muhammad Dia Syihab ya sama saja meniru pengarang aslinya. Ngurang-ngurangi. Lewang jelas di Wikipedia, lihat saja di biografi aslinya Sayyid Idrus ya bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat itu 11 Juni 1930. Kok iso awal Juli 1920? Piye to ki? Nah, ini nulis sejarah itu aja keliru. Apalagi ini ditiru, diyakini oleh Kang Mas Rizik Syihab. Ngomong menggebu-gebu seakan-akan bener. Wali Songo itu Habib. Males belajar yang ini. Ya, diguyu pitik. Ya, diesemi jangkrik. Di poyo-poyo wong cicah cilik ya, males belajar, nggak ada sejarahnya itu. Oleh sebab itu kami tetap bersama Naat yang Aulia Autis'a itu bukan Ba'alawi. Terserah mau Musa Al-Kazim kayak, mau Ali Al-Uraidi kayak, mau jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani Asy-Syaibani, monggo saya dukung. Terserah. Terserah nggih. Jangan sampai Ba'alawi. Memang nggak Ba'alawi, nggak ada data-data Ba'alawi itu nggak ada. Pak X41 ilmuwan kita uji karbon usia situs Gunung Padang 300.000 sebelum Masehi, sezaman dengan Homo sapien Afrika pertama. Apakah bisa jadi bukti nenek moyang Nusantara lebih tua sebab di usia sama sudah bikin candi? Enggak, Pak X41. Di Bumi Ayu Brebes itu ditemukan tulang rangka manusia Homo erectus ya mungkin menuju ke sapiens 1,8 juta sampai 2 juta tahun yang lalu. Sangiran itu 1,5 juta, lebih tuaan Bumi Ayu Brebes. Itu tanahnya tersingkap, bisa dilihat, dibaca ayat Allah yang tercipta. Jangan hanya terpaku pada ayat yang tertulis saja. Lebih luas, lebih banyak, seluas samudra. Ya. Yang tertulis itu hanya setetes tinta. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Itu ilmu Allah Ta'ala yang luas, seluas-luasnya di seluruh alam semesta. Jangan hanya diikat dengan tulisan yang setetes saja tintanya. Jadi benar panjenengan PX41 kita harus melalui penelitian. Kemarin kan baru saja ditemukan di Selat Madura ya, ada tulang manusia ya berdiri tegak ya, mungkin Homo sapiens juga usia 120.000 tahun yang lalu. Kita berpikirlah, gunakan akal sehat kita. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya orang yang berakal sehat saja yang bisa menerima pelajaran. Oleh sebab itu kita semua ini berakal sehat. Ayo gunakan. Gunakan, monggo kita gunakan bersama untuk menggali dan mempelajari, membaca Iqra ayat ilahi yang terfirman, tertulis dan yang tercipta, tidak tertulis di alam semesta.